Hasil hitung cepat atau quick count pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten memenangkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024. Pasangan nomor urut 2 itu unggul sementara dari paslon nomor 1 Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut kemenangan itu berkat kerja keras semua pihak, sehingga masyarakat Banten sangat antusias mendukung pasangan tersebut. Dasko juga membantah bahwa hasil Pilgub Banten adalah anomali atau satu hal yang tiba-tiba. Ya sebenarnya kalau tiba-tiba enggak, karena memang kerja-kerja yang dilakukan oleh tim maupun oleh paslon itu memang kerja-kerja yang terukur. Dan Andra Soni maupun yang lain-lain sudah pengalaman untuk kontestasi di Banten, baik Pileg maupun Pilpres, sehingga tahu cara bekerja, kemudian juga karakteristik pemilih, dan juga kemudian metode pemilih, kan begitu. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengendus adanya anomali terkait kekalahan paslon yang mereka usung bersama Partai Golkar di Pilgub Banten 2024, yakni pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai kekalahan Airin Ade sebagai anomali. Basarah heran dengan kekalahan itu lantaran Airin merupakan ketua tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di wilayah Banten pada Pilpres 2024 lalu. Ya, anomali yang pertama di luar nalar kami. Seorang Airin, ketua tim pemenangan Prabowo Gibran, sukses memenangkan Prabowo Gibran di Banten. Pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan. Anomali yang kedua adalah, saya bicara dengan Ketua Bidang Pemilu Kepala Daerah Pak Deddy Sitorus, dia ahli komunikasi politik. Realistis nggak sebuah hasil survei yang hamin 1 minggu melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya di atas 70% up, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan. Dalam hasil sementara rekapitulasi suara KPU menunjukkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah unggul 55,86% dibandingkan pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi yang memperoleh 44,14%. Data sementara jumlah suara yang masuk ke KPU telah mencapai 99,29%. Tim Liputan CNN Indonesia. Dalam berbagai survei sebelum hari pencoblosan, pasangan Airin Ade unggul atas pasangan Andra Dimyati. Namun dari hasil hitung cepat, kondisi justru berbalik. Ada apa dengan Banten? Apakah ini murni hasil dari strategi atau benar adanya anomali suara? Kita bahas malam ini dengan 3 narasumber di Pilihan Indonesia. Ada Sekretaris Tim Ses Airin Ade, Pak Asep Rahmatullah, dan juga ada Mbak Ginka Febrianti Ginting, jubir Tim Ses Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, serta tak lupa pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Mas dan Mbak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Pak Asep terlebih dahulu ini. Ini dalam kurun waktu 3 hari terakhir PDI Perjuangan kencang sekali untuk mengklaim adanya anomali suara di Pilkada Banten. Ini sebenarnya temuan tim Airin Ade sudah sejauh mana sih? Apakah sudah benar ada bukti-bukti misalnya keterlibatan parcok atau mungkin politisasi bantuan sosial? Halo? Ya, silakan Pak Asep. Ya, Pak Asep, bisa terdengar suaranya Pak Asep. Pak Asep, ini kan PDI Perjuangan dan juga tim Ses Airin Ade ini banyak mengklaim adanya anomali suara, mengklaim adanya politisasi bansos, kemudian juga ada keterlibatan dari Partai Coklat begitu ya. Ini sebenarnya sejauh mana temuan tim Ses Airin Ade? Terima kasih Mbak. Pilkada ini sebetulnya menjadi ajang bagaimana mempertaruhkan seluruh visi misi daripada seluruh calon kepala daerah, Mbak. Artinya pilkada ini kan bukan hanya diukur pada saat persoalan menang dan kalah, tapi kami juga melihat adanya fenomena pilkada yang baru pertama kali di Indonesia diadakan serentak ini masih menyisakan hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan.
Artinya apa yang disampaikan sama Mbak itu, kami selaku tim memang menerima seluruh pelaporan dari seluruh relawan dan juga tim-tim kita di bawah perihal adanya ketidaknetralitasan aparat penegak hukum, dan ini menjadi satu buah catatan buat kami, dan ini terus melalui tim advokasi kami akan data, dan ini akan kami uji di Mahkamah Konstitusi, yang dimana kami bukan berbicara pada angka-angka saja, tapi juga bagaimana pemilu yang sejogjanya kita inginkan melahirkan fair dalam konteks masyarakat menentukan sikap dan pilihannya. Oke. Dan kami terus mencatat semua masukan, temuan-temuan yang ada di bawah untuk kita jadikan bahan untuk bagaimana kita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kami mohon bahwa gugatan yang kami lakukan ini bukan berarti kami tidak menerima terhadap apa yang menjadi hitung cepat dan sekarang yang sudah hampir 91. Ini bagian daripada bagaimana kita membangun satu buah legitimasi daripada pilkada yang melahirkan pemimpin gubernur atau ke depan. Artinya ini juga harus dihormati oleh pasangan 02 ketika kami melakukan langkah-langkah secara konstitusional. Oke, Karena temuannya sudah ada. Ini pembelahan, artinya Iya. 01 meminta kubu 02 juga menghormati apabila 01 juga ingin melakukan gugatan hukum begitu ya. Saya mau Mbak Sepakat, Mbak. Ginka Sepakat, untuk Mbak. menanggapi, Karena gini, tapi sebentar, sebelum Mbak. Karena saya harus ini potong untuk- sebentar Pak Asep ini untuk meminta Siap. konfirmasi kepada Mbak Ginka, tapi saya mau perdengarkan terlebih dahulu karena ada sejumlah klaim-klaim yang tadi disampaikan oleh PDI Perjuangan, salah satu partai politik yang mendukung pasangan Airin dan juga Ade. Ini ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kita dengarkan dulu bersama. Di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Oke, saya mau minta langsung Mbak Ginka untuk merespon. Ini tuduhan serius Mbak, ada keterlibatan Partai Coklat, kemudian politisasi bansos, kemudian ada kaitannya dengan mantan Presiden Joko Widodo, kemudian ada juga Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kubu Anda merespon tudingan-tudingan ini? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kami bersyukur dalam hasil quick count ditunjukkan bahwa pasangan Andrasoni dan juga Dimyati unggul dengan perolehan suara 56-57%. Dan ini tentunya bukan kerja sepihak saja, namun banyak stakeholder yang terlibat, baik itu dari partai, Koalisi Banten Maju, para relawan yang terus bertumbuh, dan juga tentunya masyarakat Banten. Sudah bukan hal yang baru lagi dalam kontestasi, ya namanya kontestasi pasti ada yang akan keluar sebagai pemenang dan juga ada yang keluar sebagai pihak yang kalah. Sudah bukan hal yang tabu ya, tapi biasanya kalau yang kalah menuduh yang menang berlaku curang dan lain-lain. Indonesia kan negara demokrasi ya, kita sudah diatur dengan birokrasi yang cukup jelas, jadi apabila dari pihak-pihak tertentu menemukan kecurangan-kecurangan atau anomali terkait dengan Pilkada Banten 2024, silakan tempuh dengan jalur-jalur
konstitusi, ada Mahkamah Konstitusi, ada juga Bawaslu dan juga KPU begitu. Dan Oke, juga tapi tentunya nggak Ginkah hingga Hamin hari ini 7 nanti sebelum hari pencoblosan itu kan suara Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma pasangan calon yang Anda usahakan untuk menang begitu ya. Ini suaranya terpaut jauh begitu sehingga dikatakan memang dari kubu Aire dan juga Ade ini ada anomali. Sebenarnya kalau tadi Anda bilang kerja bersama, dari analisa tim internal Anda faktor apa sih Mbak? Apakah memang faktor endorsement Prabowo Subianto yang di menjelang last minute begitu ya, ini turut berpengaruh sehingga suaranya melenting begitu bisa kita katakan? Oke, baik. Kalau kita bicara menurut kami, untuk apa menang di survei kalau kalah di pilkada begitu. Jadi untuk survei ini sendiri kan bisa berubah kapan saja, bersifat dinamis. Masyarakat bisa berubah pikiran, bisa berubah pilihan, persekian waktu, persekian hari, persekian jam pada saat pemilihan begitu. Jadi kami tidak pernah terbuai dengan hasil survei. Dengan hasil survei menjadikan sebagai penyemangat untuk terus bekerja dengan masyarakat, menampung seluruh permasalahan ada yang di masyarakat. Sosok yang hari ini muncul sebagai calon gubernur yaitu Bang Andra Soni dinilai kredibel oleh masyarakat. Oke, baik. Saya mau langsung ke Bang Adi. Bang Adi, bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan Banten, Bang? Ini faktor Gerindra, dukungan Prabowo kah yang jadi kunci keunggulan sementara Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma, atau faktor apa menurut Anda, Bang Adi? Pertama, saya menduga ini ada faktor underdog effect. Jadi sejak awal memang Andra Soni dan Dimyati itu kan dipersepsikan sebagai calon yang tidak kuat, dipersepsikan itu tidak dijadikan sebagai penantang tangguh untuk mengalahkan Airin dan Pak Adi Sumardi. Jadi posisi ini sebenarnya akan melipat gandakan pihak-pihak yang selama ini dianggap lemah dan tidak kuat. Itu yang sepertinya membuat kenapa begitu masif gerakan politik yang dilakukan oleh kubu Andra Soni dan Dimyati sepanjang masa kampanye, all the time. Kita misalnya melihat dari dekat bagaimana serangan udara dan serangan darat yang begitu masif ya, yang dilakukan oleh kubu Andra Soni dan Dimyati mengimbangi kekuatan politik Airin dan Pak Adi Sumardi. Jadi karena underdog effect ini yang sepertinya membuat mesin politik kimplas minus Golkar misalnya, di Golkar itu cukup luar biasa ya di Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa pemilih di Indonesia secara umum, termasuk di Banten, ini kan mirip-mirip pop culture atau budaya pop yang sebenarnya dia suka dan cinta sama orang itu sebenarnya berdasarkan memori pendek. Bukan memilih orang didasarkan atas ideologi ataupun misalnya patronase yang cukup panjang. Pemilih yang sifatnya pop culture ini suka sama orang yang dalam suatu waktu itu bisa diciptakan. Itu bisa timbul dalam masa kampanye. Karena dalam masa kampanye itu kan serangan darat, serangan udara. Apalagi misalnya kalau kita membaca gitu ya dan menghitung rata-rata, ketua tim pemenangan Andra Soni adalah dari kalangan artis dan sering sekali menunjukkan kebersamaannya. Jadi kesukaan kepada Andra Soni dan kepada Dimyati itu sangat mungkin ditimbulkan salah satunya karena endorsement yang dilakukan oleh kalangan-kalangan artis papan atas yang secara perlahan membuat memori dan pemilih di Banten yang dulu itu ke Airin, kemudian secara perlahan mengalihkan dukungan politiknya kepada pihak Andra Soni. Atau mungkin yang ketiga, kalau kita membaca survei ya, ada yang disebut dengan Bradley effect itu ya, atau disebut dengan anomali dalam sebuah survei. Dulu di Amerika ada namanya calon ya yang mau maju, dia disurvei kuat, namanya Tom Bradley, tapi pada akhirnya si Bradley ini kalah. Apa yang terjadi? Karena di survei ketika dilakukan, masyarakat yang disurvei itu cenderung menyembunyikan pilihan politiknya. Dan di akhir misalnya, rakyat itu menunjukkan datang ke TPS dan memilih calon yang selama ini tidak pernah diunggulkan. Jadi di survei sekalipun, ada sesuatu yang memang di mana para pemilih itu cenderung tidak terlampau menunjukkan kemana pilihan politiknya. Bahkan kalau kita mau tracking Donald Trump misalnya, waktu nyalonin presiden yang pertama kali, di survei-survei kan juga kalah. Tapi kemudian di akhir kita juga melihat bagaimana Trump itu di periode pertama menangkan pertarungan secara politik. Ini yang saya kira memang seringkali agak luput dibaca oleh publik, bahwa sebenarnya banyak variabel yang bisa menjelaskan
Salah satunya misalnya banyak pemilih itu yang sebenarnya didasarkan atas sentimen pendek, memori pendek, suka sama kandidat yang bisa disulap persepsinya itu dalam waktu sebulan 2 bulan. Oke, Dan berarti saya menurut kira Bang Adi ini bukan anomali ya, terjadi Bang? di Banten. Di Banten ini bisa Bukan. dijelaskan begitu faktor-faktor yang bisa Ada. membuat suara Andra Soni dan Dimyati Natakusuma melenting begitu? Ada penjelasannya, bahkan di Sulut juga terjadi hal yang sama. Oke. Edi Lasso memang di survei-survei cukup signifikan kalah, ataupun di NTB Zulkifli Mansyah yang kemudian petahana juga kalah dengan penantang yang relatif tidak diperhitungkan. Ini yang saya kira memang harus dibaca juga, bahwa sebenarnya pemilih kita itu cepat sekali perubahan politiknya. Bahwa misalnya ada tuduhan instrumen-instrumen kekuasaan, ada parcok dan seterusnya. Terus terang kalau saya sebenarnya dari dulu selalu berharap betul ada yang kemudian mengungkap ini secara tuntas, Mbak. Karena bukan hanya pilkada, di pilpres sekalipun pihak yang kalah selalu menuduh ada kecurangan, ada intervensi kekuasaan, ada bansos, kemudian aparatus kekuasaan yang dimobilisasi. Saya hakul yakin kecurangan-kecurangan itu jangankan melibatkan kekuasaan politik, yang sifatnya politik uang, yang sifatnya logistik, tentu saja harus bisa dibuktikan. Satu-satunya yang bisa membuktikan itu hanyalah tim sukses dan tim pemenangan. Masyarakat secara umum, rakyat biasa tentu tidak punya kemewahan dan tidak punya instrumen untuk membuktikan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur dan sistematis. Tentu kita nggak mau orang menang itu karena curang. Tentu kita tidak mau orang menang itu karena hal-hal yang kemudian abuse of power dan menyalahgunakan kekuasaan. Kalau itu terjadi, terus terang, boleh kita akan tunggu, akan kita lihat, dan kita berharap betul dari pasangan yang kalah itu mengungkap ini setuntas-tuntasnya. Dan itu yang akan kita tunggu dan nanti akan kita kawal bagaimana proses pelaporannya. Dan semoga ada cahaya di ujung terowongan bahwa kecurangan itu terjadi dan akan kita hukum rame-rame nanti secara politik. Oke, betul. Kita nantikan ya, kira-kira apakah memang ada nih yang bisa membuktikan dugaan keterlibatan parcok ataupun politisasi bansos. Kita masih akan bicara soal Pilkada Banten dengan segala pernak-perniknya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia. Kami masih akan membahas dugaan anomali suara di Pilkada Banten 2024 dengan 3 narasumber pada malam hari ini. Ada pengamat politik Adi Praitno, Sekretaris Tim Ses Airin Ade Asep Rahmatullah, dan juga ada Jubir Tim Ses Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma ada Mbak Ginka. Saya mau ke Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, tadi sebelumnya Bang Adi kan menyebutkan ya, ini coba deh kalau memang punya bukti-buktinya dugaan kecurangan, dibuktikan saja keterlibatan parcok misalnya atau politisasi bansos begitu. Tapi sekarang apa sih yang sedang dianalisis atau diupayakan tim pemenangan untuk mengejar suara yang cukup jauh nih ya? Kalau misalnya saya lihat di hitung cepat Carta Politika ini Airin 42,48, Foxpol juga sama di sekitaran 42%, sedangkan Andra Soni ini cukup jauh di angka 57 sampai 58. Yang dituju sama tim Ses nanti ketika menyampaikan gugatan ke MK itu apakah mengejar ketertinggalan suara atau justru membuktikan kecurangan-kecurangan itu sehingga legitimasi kemenangan Andra Soni dan juga Dimyati ini luruh begitu, Pak Asep? Ya, harus kami jelaskan, Mbak, pada saat hari H pencoblosan itu selesai, itu ada yang namanya exit poll ya, Pak. Itu kebetulan nilai Airin itu 12%. Tapi ketika quick count, artinya ada perbedaan. Ini anomali pertama ya kan. Okay. Dan memang kita dari tim yang pasti akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti. Seperti halnya contoh yang paling konkret adalah bukti ketika suami Bu Airin itu sebelum pilkada kurang lebih 4 hari 5 hari lagi itu sudah ada pemanggilan. Artinya ini menjadi satu buah kondisi yang mungkin itu dasar daripada adanya anomali ya. Saya sepakat dengan Bang Adi tadi bahwa ada contoh-contoh di mana hasil survei yang tadinya tinggi, artinya itu kalah di akhir. Tapi yang perlu kita catat bahwa kenapa anomali itu begitu kuat di Banten, karena memang seminggu sebelum pencoblosan itu gap antara Bu Airin dengan Pak Andre itu sangat tinggi. Betul. Tapi kembali lagi saya tegaskan Mbak,
bahwa kami melakukan gugatan ini bukan berarti kami kecewa atau segala macam. Kami hanya ingin meluruskan bagaimana pilkada ke depan, artinya tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang mengakibatkan pembelahan di antara pemilih Airin dan Pak Ade Sumardi dan Pak Andra. Karena jelas Pak Andra juga membutuhkan dukungan yang harus kuat dari seluruh masyarakat Banten. Kenapa kita harus ke MK ini? Salah satunya adalah untuk membuktikan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan yang sifatnya mengikat atau final and binding, artinya masyarakat dan kami harus menjelaskan kepada seluruh pendukung daripada Bu Airin dan Pak Ade Sumardi ini bahwa pilkada selesai ketika semua keputusan itu di Mahkamah Konstitusi dengan seluruh bukti-bukti yang kita ketemukan di lapangan. Baik itu adanya intimidasi, adanya keberpihakan, adanya penyalahgunaan wewenang dan yang lain-lain, itu bukti-buktinya sedang kami kumpulkan, Mbak, melalui tim hukum kami yang nanti akan kita lakukan. Ini untuk apa? Untuk juga memberikan legitimasi ketika memang Mahkamah Konstitusi memutuskan 02 yang menang, artinya kita sudah harus juga bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pendukung daripada Bu Airin ini, yuk kita bareng-bareng untuk bagaimana membangun Banten ke depan ini. Seperti kita ketahui bahwa Bu Airin dengan seluruh jajaran keluarga besar dan pendekar yang ada di bawahnya ini kan juga mempertanyakan situasi kondisi ini. Kami sebagai tim pemenangan jelas harus bertanggung jawab. Bukan hanya pada tataran kita tidak berbicara Airin dan Andra Soni lagi, tapi saya berbicaranya Banten, Pak. Artinya bagaimana kita mintakan penghormatan terhadap tim kami juga untuk melakukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tidak berbicara pada persoalan angka-angka, tapi kita bicara kepada persoalan adanya abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh aparat dan yang lain-lain, oleh PJ-PJ yang ada di Provinsi Banten. Itu yang mau kita uji di Mahkamah Konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menyatakan bahwa keputusannya yang memang misalnya 02 dimenangkan atas dasar perhitungan-perhitungan suara yang ada di TPS, ya kami harus menerima itu. Tapi memberikan keleluasan kami untuk juga membuktikan rasa keadilan bahwa pemilu kada serentak ini betul-betul fair play. Itu, Mbak. Oke, siap. Saya langsung lempar bolanya ke Mbak Ginka. Mbak Ginka, kalau dari kubu Anda, bagaimana langkah antisipasi Anda untuk mengawal suara Andra Soni? Baik, Mbak. Pasangan Andra Soni dan juga Dimyati ini kan memiliki kurang lebih 17.000 saksi yang tersebar di masing-masing TPS di seluruh wilayah Banten. Dan tentunya kita masih berjibaku untuk bersama-sama mengawal proses rekapitulasi berjenjang ini mulai dari TPS, kecamatan, kota, kabupaten, hingga provinsi. Mbak Ginka? Kita tidak ada satu suara pun yang hilang ke tentunya manipulasi suara. Oke. Baik, saya mau ke Bang Adi. Bang Adi, ini tadi kan dugaan anomalinya kalau menurut Pak Asep itu adalah exit poll-nya berbeda dengan hasil hitung cepat. Nah ini sebenarnya memungkinkan nggak sih Bang kalau misalnya exit poll berbeda, survei H-5 katakanlah itu juga hasilnya berbeda dengan hasil hitung cepat begitu, meskipun nantinya yang menjadi referensi utama dan pertama adalah hasil rekapitulasi berjenjang manual KPU DKI Jakarta, saya koreksi, KPU Banten begitu ya Bang Adi? Secara prinsip kalau kita membaca undang-undang pilkada bahwa survei, quick count, termasuk exit poll itu adalah bagian dari partisipasi politik yang sah secara politik dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh warga negara termasuk di Banten. Tapi di undang-undang itu juga disebutkan bahwa hasil resmi terkait dengan pilkada itu adalah pengumuman yang secara terbuka dilakukan oleh KPU setempat seperti di Banten, yang itu semua didasarkan atas hitung manual ya yang dilakukan secara bertahap berjenjang dari tingkat ke TPS, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Itu yang kemudian mengacu pada undang-undang. Artinya klaim-klaim apapun di luar keputusan resmi yang dibuat oleh KPU daerah
itu adalah sifatnya prediktif dan mungkin bisa diabaikan sebagai sebuah fakta politik. Nah, yang kedua yang harus saya katakan, exit poll itu seringkali memang tingkat melesatnya jauh, karena exit poll itu yang diwawancara adalah mereka yang baru nyoblos. Biasanya orang yang setelah nyoblos itu diwawancara suka berbohong ataupun cenderung tidak sesuai dengan pilihan saat nyoblos karena mungkin takut dengan masyarakat di sekitar atau orang-orang di dekatnya pilihan politiknya itu ketahuan. Maka error yang terjadi dalam exit poll itu sering tinggi, dan biasanya exit poll tidak dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur apakah tingkat elektabilitas dan keterpilihan orang setelah mencoblos itu cukup akurat. Tapi agak berbeda dengan quick count. Kalau quick count itu kan didasarkan atas hitungan yang didasarkan pada penghitungan resmi yang ada di TPS-TPS. Kalau quick count selama ini akurasinya cukup valid. Bahkan dengan hasil manual yang dilakukan oleh KPU daerah, itu tingkat prosentasenya dan selisihnya cuma 0,0 sekian persen. Artinya quick count itu jauh lebih akurat dan bahkan hampir sama persis dengan hitung manual yang dilakukan oleh KPUD ya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya membandingkan quick count dengan exit poll secara metodologi saintifik sebenarnya agak sedikit jauh, karena exit poll orang yang diwawancara setelah keluar dari TPS dia cenderung tidak mencerminkan pilihannya saat ke TPS. Tapi secara prinsip begini Mbak, saya kan sering juga mendengar kecurangan-kecurangan itu kan didasarkan kemenangan didasarkan atas kecurangan, misalnya soal mobilisasi kekuasaan, ada parcok, ada bansos, sering sekali mendengar. Tentu kita berharap bahwa ada kekuatan politik seperti PDIP, seperti Golkar, yang saya kira ini adalah partai besar yang bisa mengungkap itu, Mbak. Tentu kita ingin juga bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan, oknum-oknum yang jadi antek-antek kemenangan itu juga dihukum dan ditindak gitu ya. Karena kalau terus terang bagi kita yang aktivis, pekerja demokrasi, tidak punya kemewahan untuk mengungkap itu semua. Ini selalu terulang setiap pilpres, setiap pilkada. Ada mobilisasi kekuasaan, ada aparatus-aparatus yang tidak netral, dijadikan sebagai instrumen, ada intimidasi, ada penekanan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kenapa ya tidak pernah bisa diungkap? Bukankah Golkar, bukankah PDIP misalnya partai politik yang besar, dan saya kira punya segala-galanya untuk mengungkap ini semua. Kalau berharap kepada rakyat, berhadap kepada masyarakat umum yang tidak punya kekuatan apapun agak sulit. Jadi saya termasuk yang berkepentingan bahwa kecurangan yang dituduhkan bukan hanya di Banten, di Jakarta, di tempat yang lain itu bisa dibuktikan. Inilah yang sedang kita tunggu. Oleh karena itu, bagi saya memang ini yang sepertinya sedang menarik betul ya soal politik ya yang ada di sekitar kita. Saya kira di situ poin saya. Saya mau ke Pak Asep lagi nih, jelang ujung diskusi Pak Asep, ini kan ada dua partai besar ya di belakang Airin dan juga Ade, ada PDI Perjuangan dan juga Golkar. Tapi rasa-rasanya yang dalam kurun waktu setelah hari pencoblosan yang banyak bicara, banyak keras begitu ya mengkritisi segala bentuk kecurangan, dugaan kecurangan, saya koreksi, ini hanya PDI Perjuangan. Apakah masih solid partai politik yang mendukung Airin Ade untuk bisa yang tadi Anda sebutkan untuk membuktikan kecurangan-kecurangan itu? Bang Adi juga sempat menyebutkan ya bahwa ini ada dua partai besar harusnya punya instrumen untuk bisa membuktikan hal itu. Pak Asep? Halo, ya Mbak. Ya. Bisa dengar suara saya Pak? Siap. Ya. Pak Asep, ini ada dua partai besar di belakang Airin dan juga Ade, ada PDI Perjuangan dan juga Golkar. Tapi rasa-rasanya yang dalam tanda kutip bawel begitu ya, bicara soal ini itu dugaan kecurangan, ini hanya PDI Perjuangan. Apakah di Airin Ade ini Golkar masih solid untuk bisa membuktikan dugaan kecurangan yang ataupun anomali yang tadi Anda sebutkan? Halo? Ya. Halo? Ya Mbak? Ya, Pak Asep, silakan baik, Pak. Mbak. Masih Mbak, artinya kami melakukan terus karena kita berbagi tugas, karena memang kami Ketua Tim Ses memerintahkan saya untuk melakukan wawancara ini adalah bagian daripada pembagian tugas untuk juga bagaimana yang perlu dicatat Mbak. Artinya kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian daripada untuk pelurusan terhadap apa yang menjadi isu yang ada di masyarakat sekarang ini, ya kan? Supaya apa? Ketika
Andra Soni dan Dimyati juga diputuskan menang, itu memiliki legitimasi yang jelas, yang kuat. Bahkan kami dari tim Airin juga akan mensupport terhadap bagaimana kelangsungan Banten ini menjadi daerah yang maju ke depan. Sesuai dengan slogan maju bersama yang kita gagas oleh Bu Airin dan seluruh jajarannya. Agar hal-hal yang tadi dikatakan oleh Pak Adi meninggalkan bekas-bekas akibat misalnya ada bansos, ada abuse of power dan penyalahgunaan wewenang dan segala macam, adanya keterlibatan aparat dan segala macam, ini harus kita clearkan, Pak. Karena kalau ini tidak dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, ini akan meninggalkan pembelahan sampai 5 tahun ke depan. Itu yang tidak diinginkan, Pak. Artinya saya minta kepada 02, artinya ketika kami melakukan ini bukan semata-mata kami tidak menerima terhadap konteks keputusan perolehan pemilu ini, karena kami tidak berbicara kepada angka-angka itu. Dan hal yang menjadikan satu buah isu yang terjadi di pemilu serentak seluruh Indonesia ini yang membutuhkan catatan-catatan, sehingga hal yang ditemukan di Banten menjadi anomali mungkin dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang pilkada serentak ini. Bantenlah salah satunya yang memang memiliki penilaian anomali yang sangat kuat terhadap konteks persoalan ini, sehingga ini menjadi PR kita semua, menjadi PR Bang Adi, menjadi PR seluruh yang memang melakukan survei dan yang lain-lain untuk juga membuktikan terhadap apa sih yang mengakibatkan 1 minggu sebelum pencoblosan di mana gap antara Airin dengan Mbak Andra itu sangat tinggi, ya artinya argumentasi ini kan harus dibuktikan melalui nanti Mahkamah Konstitusi. Itulah satu-satunya jalan kita akan menghormati pemilu ini. Oke, baik. Tetap menggunakan haknya untuk bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai koridor hukum, tetapi juga tetap menjaga kondusivitas dari segala relawan, baik itu yang mendukung Andra Soni Dimyati Natakusumah ataupun Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Terima kasih 3 narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom begitu ya di Pilihan Indonesia. Bang Adi, kemudian Mbak Ginka dan juga Pak Asep. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia.